Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib Sabah dan Sarawak. Orang Sabah dan Sarawak sering kesal karena dianggap rendah oleh orang Semenanjung. Baru-baru ini netizen Sabah dan Sarawak bereaksi menanggapi unggahan seorang pengacara dari Semenanjung Malaysia. Buat sang provokasi seperti ini, harusnya Anda itu mikir pakai otak. Kenapa Anda ini mencampuri urusan negara orang? Di negara kita saja banyak problem, banyak masalah. Lebih baik memikirkan nasib negara kita sendiri dibanding Anda selalu membuat konten berita kebohongan dan juga berita kebencian antara Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia sendiri saya tidak pernah mendengar berita yang Anda ucapkan. Ini adalah kenyataan Anda sendiri yang Anda buat-buat untuk mencari keuntungan supaya mendapat banyak tontonan dengan cara membuat konten provokasi. Ini sangat disayangkan ya. Nanti kalau ada warga Malaysia marah ya bukan salah mereka, ya salah kamu. Kamu kenapa membuat konten yang sedemikian rupa tanpa ada buktinya? Hai guys, selamat datang ke channel saya. Dah lama aku terkomen terhadap video-video host segelintir YouTuber dari negara terjiran kita, iaitu Indonesia. Sebab aku tengok video dia suka menghina, memfitnah negara tersayang kita. Walaupun video dia kena ban, tapi dibuat channel baru untuk kepentingan dia. Nama channel tu ialah Trend Publica yang suka memfitnah negara tersayang kita. Kepada YouTuber Jahanam ini, saya tahu you sengaja buat sebegini untuk dapat duit, dapat views dan juga mau jadi famous macam Joseon Chia. Kononnya muka kau lagi turun dari kata kerana you buat benda yang tidak sepatutnya untuk dapat duit. Dekat channel you, pelbagai video memfitnah negara Malaysia. Geng-geng kroni ini perlu diberi perhatian kerana mereka buat video yang tak masuk akal. Pasaran ringkas kepada orang Malaysia dan Indonesia. Cakap orang YouTuber minat ini, semua dikata adalah tidak benar. Kenyataan dari Makcik Asia Abdul Jalil adalah kenyataan peribadi dan tak mewakili warga Semenanjung Malaysia. Sekiranya orang Semenanjung ditukar kerja ke Sabah Sarawak adalah hukuman. Kenyataan ini hanya peribadi saja. Bukan nak kata kalau orang kerja dekat Sabah Sarawak adalah hukuman. Kita tahu kalau kita kerja dekat Sabah Sarawak mesti berjauhan daripada family kita. Mesti kita rasa sayang, mesti kita rasa rindu, mesti kita rasa macam kasih sayang itu terlalu tinggi. Tetapi kenyataan yang boleh katakan oleh Makcik Asia itu adalah kenyataan peribadi saja, bukan nak wakili Semenanjung Malaysia. Jadi, apa yang dibuat oleh channel dan publikan ini adalah untuk menukar-nukar fakta demi kepentingan dia. Kita kena faham, kalau negara lain sengaja mau kutuk negara kita, kita mestilah lawan balik. Janganlah berdiam diri saja. Tengok apa yang dibuat oleh Trend Publica channel ini sengaja untuk membagikan isu ini demi kepentingan mereka. Jadi korang ini janganlah duduk diam saja. Kita mesti lawan dan kasih report channel ini supaya channel ini kena ban. Kita faham sebelum ni dia buat video yang memfitnah negara kita, channel itu pun kena ban. Sekarang dia buat channel baru pula, lagi dia nak buat hal juga. Jangan kasih muka pada dia. Dia ni macam ni, cakap ni tak pakai otak. Sengaja menukar balik fakta demi kepentingan dia. Jadi guys, kepada semua viewers, jangan kasih muka pada dia. Kita kasih
report channel ni supaya channel ni kena ban. Baru dia faham macam mana rasa perihnya kalau channel dia kena ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini bukan tema tentang masak, makan, jalan-jalan, bukan. Melainkan hari ini saya juga kesal, kecewa, dan saya juga ingin bersuara untuk para oknum-oknum YouTuber daripada Indonesia yang menyebar kebencian. Beritanya hoak. Jujur saya sebagai orang Indonesia, saya merasa malu dan kecewa dengan ulah kalian. Kalau kalian membuat konten, buatlah konten yang sesuai fakta dan kenyataan. Jangan menyebarkan fitnah hoak. Dan anehnya lagi, adminnya ini seorang perempuan bertudung. Namun tidak mencerminkan busananya. Dia ini seorang provokasi yang hebat luar biasa. Dan selalu merasa seorang nasionalis, merasa paling Indonesia. Padahal kontennya itu pembohongan publik. Jujur, kalau yang nonton ratusan ribu sampai jutaan orang, bahaya sangat luar biasa karena efeknya sangat negatif. Informasi yang diterima tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang lebih membuat saya kecewa banget, kecewa mendalam. Kok bisa-bisanya ikut urusan pasal negara orang? Saya nggak habis pikir ya. Sebenarnya apa sih motivasi Anda untuk membuat konten provokasi? Padahal Indonesia dan Malaysia ini punya hubungan yang sangat baik. Tapi anehnya kenapa oknum YouTuber Indonesia ini suka sekali membuat konten berita fitnah-fitnah tentang Malaysia. Saya sebagai orang Indonesia sendiri, jujur saya sangat geram dan marah dengan oknum YouTuber dari Indonesia ini yang suka membuat konten hoak dan juga membuat provokasi di media sosial supaya netizen Indonesia dan netizen Malaysia untuk saling bergaduh. Masya Allah, jujur saya sangat benar-benar kecewa melihat hal sedemikian rupa. Wahai kau pembuat konten pembohongan publik, cepatlah bertobat. Anda ini menjelek-jelekkan nama Indonesia. Anda ini bukan seorang nasionalis. Anda ini seorang pengkhianat bangsa yang selalu memprovokasi dua negara. Anda ini lebih daripada penjilat kalau menurut saya. Seumpama negara Indonesia terus dibuat berita hoak oleh seorang YouTuber Malaysia, apa perasaan Anda kira-kira? Apakah Anda punya otak untuk berpikir? Jadi kalau Anda membuat konten hoak, baiknya pikir terlebih dahulu dan jangan asal comot-comot video orang kemudian Anda jadikan konten provokasi. Saya sebagai orang Indonesia sendiri merasa malu dan mengecam tindakan seperti ini. Dan mudah-mudahan di Indonesia juga segera ditindaklanjuti oknum-oknum YouTuber yang suka membuat provokasi kegaduhan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi buat sahabatku yang dari Indonesia, dari Malaysia, tolong kalau ada konten seperti ini, mari kita rame-rame report supaya channel ini dibanet. Dan saya juga salut dengan abangnya, luar biasa, berani bersuara untuk membela negaranya karena difitnah sedemikian rupa dengan konten-konten hoak. Jujur bang, konten ini tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Konten ini hanya untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi buat sahabatku, oknum-oknum ini harus direpot ya, karena tidak mewakili suara daripada orang Indonesia semua. Jadi buat sahabat dari Indonesia, dari Malaysia, kalau ada konten-konten berita hoax seperti ini, mari kita report sama-sama.